Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pembelajaran orang dewasa dan manajemen pelatihan. Kita memasuki topik ketiga, yakni mengenai filosofi pembelajaran orang dewasa. Baiklah, jadi tujuan perkuliahan filosofi pembelajaran orang dewasa ini adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan pandangan yang mendasari falsafah kerja pembelajaran orang dewasa. Terdapat 5 subtopik dalam perkuliahan ini, yakni pertama mengenai pengertian filosofi dalam POD, kedua mengapa diperlukan filosofi kerja POD, kemudian yang ketiga pandangan setiap aliran filsafat terhadap pembelajaran orang dewasa, lalu bagaimana peran filsafat pendidikan terhadap pembelajaran, serta yang terakhir adalah kepercayaan tentang substansi POD. Nah, kira-kira apa ya sebenarnya pengertian filosofi itu? Jadi, filosofi ini berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah philare, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijakan. Sehingga filosofi berarti cinta akan kebijakan. Dan menurut Surya Sumantri, falsafah adalah cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, dan suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Sehingga falsafah merupakan pandangan hidup yang terdiri atas apa, lalu mengapa harus ada, serta bagaimana cara kita untuk mencapai kebijakan itu, dan apa yang harus dilakukan agar kita dapat mencapai tujuannya. Misalnya seperti falsafah kehidupan orang Indonesia atau falsafah bangsa kita yang didasarkan pada Pancasila, sehingga kalau kita melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya, maka seyogyanya kita dapat meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Mengapa kita memerlukan filosofi kerja POD? Terdapat 6 hal yang mendasari mengapa filosofi kerja POD itu diperlukan. Yang pertama adalah agar kita mampu menjawab persoalan apa itu. Kita mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Misalnya tentang program, kita bisa menjelaskan tentang program apa. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan mengapa program itu diperlukan atau why. Dan yang ketiga, apa yang seharusnya terjadi setelah program itu dilaksanakan. Jadi pada hakikatnya menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana atau what should be. Kemudian yang kedua, bahwa seharusnya kalau kita menjadi seorang pendidik, maka kita harus mampu mengadakan perubahan. Jangan terlalu bergantung pada agensi yang menaungi kita, karena kitalah yang seharusnya dapat mempengaruhi arah agensi itu. Kemudian yang ketiga, pendidik orang dewasa memerlukan satu landasan untuk mencari keterkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Sehingga dengan filosofi kerja POD, maka pendidik dapat menganalisis situasi dan bisa memberikan masukan untuk memperbaiki situasi pendidikan. Jadi seorang pendidik harus mampu melihat hubungan antara aktivitas-aktivitas POD dan masyarakat. Ada yang bilang bahwa POD tidak penting, padahal seyogyanya kalau kita bisa melaksanakan
pembelajaran orang dewasa dengan baik, maka tentunya masyarakat yang terlibat dalam sebuah program itu akan lebih puas begitu ya, sehingga program pun akan lebih efektif dan efisien. Dan dengan kita menguasai filosofi kerja POD, maka akan dapat menjawab apa yang menjadi realita ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bagaimana sifat-sifat manusia, lalu bagaimana pengetahuan itu diperoleh, apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa yang menjadi tujuan POD, dan bagaimana peranan POD dalam masyarakat. Sehingga mengembangkan suatu filosofi kerja akan dapat memberikan makna yang mendalam terhadap kehidupan pendidik dari orang dewasa itu. Jadi, pendidik OD menjadi lebih efektif dan secara personal akan memperoleh manfaat dengan mengembangkan sebuah filosofi kerja ya dalam pembelajaran. Nah, ada pandangan filsafat tradisional dan ada pandangan filsafat modern terhadap POD. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Yang termasuk dalam filsafat tradisional adalah aliran falsafah yang disebut dengan idealisme ya, dan disebut dengan realisme. Jadi ada dua aliran falsafah yang masuk kategori filsafat tradisional. Dan terdapat dua aliran filsafat modern yang masuk dalam kategori modern ya, yakni eksperimentalisme dan eksistensialisme. Secara umum, falsafah yang merupakan cenderung dalam kategori tradisional adalah bahwa tujuan pendidikan itu dikatakan pasti dan dimantapkan atau diperkuat oleh agen luar begitu. Jadi kebergantungan pada orang luar, apakah itu guru, apakah itu instruktur, dan seterusnya. Kemudian masing-masing individu bebas memilih cara-cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan di aliran filsafat yang lebih modern, itu memiliki kesamaan antara eksperimentalisme dan eksistensialisme dalam hal mempunyai cara-cara dan tujuan dalam dimensi yang sama dan seimbang ya. Aspek kedua itu hampir sama dengan falsafah tradisional, yaitu individu bebas memilih cara-cara untuk mencapai tujuan. Dan kebenaran dianggap sesuatu yang mutlak, namun didasarkan pada sifat Tuhan, yakni abadi dan cerdas. Kenyataan bisa berada dalam dunia alam dan dunia pikiran. Selain itu, yang menariknya adalah seseorang dapat mengakses atau mendapatkan pengetahuan dengan cara yang tidak hanya metode ilmiah, bisa dari kepercayaan, kekuasaan, intuisi, dan lainnya. Kita akan memasuki topik bahasan selanjutnya, yaitu pandangan setiap aliran filsafat terhadap pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah aliran filsafat idealisme. Nah, dalam aliran filsafat idealisme ini, unsur terpenting dalam kehidupan manusia adalah semangat manusia, dan semua kenyataan itu dapat disederhanakan pada unsur dasarnya, yaitu merupakan semangat. Dikatakan bahwa fungsi dari pikiran manusia adalah suatu proses konseptual dari miniatur ultimate mind yang mencari realitas, pengetahuan, nilai-nilai, dan cenderung mengacu pada standar ideal sesuai dengan aliran filsafat ini ya. Sangat mengagungkan idealisme atau kesempurnaan dari sesuatu, sehingga memang dikenal dengan ultimate mind. Dan manusia dianggap bermoral bila hidup menurut keinginan Tuhan.
misalnya sebagai makhluk spiritual yang sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Implikasi terhadap pendidikan adalah realita itu ada dalam pikiran, sehingga tujuan pendidikan adalah untuk melatih pikiran. Yang kedua adalah filsafat realisme atau materialisme dan dikenal juga dengan naturalisme. Nah, filsafat yang kedua ini ya, alirannya ini menganggap bahwa dunia adalah kenyataan dan ada dalam materinya itu sendiri secara nyata berupa fisik. Sehingga kebalikan dari idealisme, hal-hal yang tergambar dalam pikiran manusia tidak dipandang sebagai kenyataan. Manusia itu menyatu dengan lingkungannya dan tidak terpisah dari alam sebagai sesuatu yang spiritual. Value ditentukan oleh alam sebagai suatu hasil pengamatan alam, yakni etika dan estetika. Sehingga implikasi bagi pendidikan, siswa bisa berpikir, jadi kita harus membantu mereka memahami kekuatan-kekuatan alam yang membentuk dunia. Siswa perlu diajarkan berbagai ilmu untuk memahami dan menguasai dunia. Sehingga nilai-nilai yang berasal dari alam bersifat permanen dan memiliki kualitas alamiah daripada kualitas supernatural. Jadi, seseorang tidak dapat mengelak dari unsur ketentuan alam dan lingkungan sosialnya. Karena hukum alam adalah hukum kenyataan, dan kita harus menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Yang ketiga adalah aliran eksperimentalisme. Nah, aliran filsafat eksperimentalisme ini mengayomi filsafat-filsafat yang berpegang pada kebenaran yang dibuktikan secara empirik. Kata kuncinya, pengalaman, pemecahan masalah. Spekulasi tentang realitas dipercaya sebagai suatu kegiatan yang tidak berguna. Dalam filsafat eksperimentalisme ini, penggunaan metode ilmiah sangat dianjurkan atau merupakan pegangan. Pengalaman merupakan tujuan individu dan tidak pernah menjadi suatu alat. Sehingga menolak secara mutlak hal yang mengukur baik dan buruk. Adapun pengalaman manusia adalah dasar untuk menguji nilai. Jadi semakin berpengalaman akan semakin baik. Dan hal itu didasarkan pada pandangan bahwa semua nilai bisa berubah, berkemungkinan, dan muncul dari kebutuhan sosial dan individual, lalu memiliki konsekuensi publik dan sosial dan sifatnya tidak universal. Aliran filsafat selanjutnya adalah eksistensialisme. Dan eksistensialisme ini menolak tradisionalisme dan sangat menghargai manusia atau memanusiakan manusia. Manusia mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menentukan tujuan dan keputusan dan terlepas dari norma kelompok. Juga manusia bebas memilih dan menentukan apa yang berarti bagi dirinya. Kebenaran ditentukan oleh setiap manusia ya, menurut aliran filsafat ini, dan dalam artian apa yang nyata untuk dirinya. Jadi, dalam pandangan eksistensialisme, pendidikan haruslah diarahkan untuk mencapai kemandirian individu. Sehingga pendidikan adalah merupakan medium ya, atau alat untuk mendorong individu secara maksimal dalam menentukan pilihan-pilihannya dan sangat menghargai otonomi individu. Kita memasuki sekarang filsafat kerja pendidikan ya. Nah, filsafat pendidikan itu sangat berkaitan erat dengan filsafat umum, namun filsafat pendidikan mengarah langsung dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Abs, ada 5 aliran dalam filsafat pendidikan. Yang pertama adalah esensialisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga
yang keempat rekonstruksionisme, dan yang kelima eksistensialisme. Nah, yang pertama mengenai esensialisme. Dalam hal ini pada intinya, esensialisme ini beranggapan bahwa unsur-unsur penting dalam pendidikan disediakan dari sejarah dan pengetahuan. Kemudian akar dari esensialisme ini adalah idealisme dan realisme. Pendidikan berasal dari area sejarah, bahasa asing, dan klasik, dan menurut pada realis, isi pendidikan berasal dari dunia fisik, mencakup matematika dan ilmu alam. Sehingga melestarikan kebudayaan bagi generasi berikutnya dan penekanannya pada materi pembelajaran, sehingga pendekatannya lebih kepada teacher-centered atau bergantung pada guru. Metode pembelajaran pada umumnya adalah dengan cara membaca, kuliah, mengingat kembali, pengulangan, audiovisual, dan ujian. Tentunya ini merupakan salah satu metode belajar yang juga bisa diterapkan, namun perlu divariasikan ya, sehingga ada ruang bagi siswa atau partisipan belajar untuk mengembangkan diri. Adapun prinsip dasar esensialisme adalah belajar pada hakikatnya merupakan kerja keras, sehingga lebih berprakarsa itu ditentukan oleh pengajar, bukan murid. Karena orientasi dari proses pendidikan pada aliran ini adalah untuk terserapnya bahan pelajaran. Dan tentunya hal ini sangat bergantung pada isi kurikulum ya, agar selalu diupdate sehingga tidak selalu guru yang menentukan, namun juga masukan dari siswa akan kebutuhannya dalam pembelajaran. Dan guru sangat diharapkan bisa berwibawa di dalam kelas agar materi yang esensial dan yang diperlukan oleh siswa dalam pandangan guru bisa. Selanjutnya adalah falsafat perennialisme. Sesuai dengan namanya, filsafat ini berawal pada masa-masa abad-abad perennial ya. Fokus belajar ada pada aktivitas yang dirancang untuk mendisiplinkan pikiran dan kepercayaan bahwa belajar hanya terjadi apabila pikiran kita dilatih dengan baik. Materi pelajaran tentang suatu disiplin dan mengenai alam spiritual meliputi matematika, bahasa, logika, buku-buku suci, dan doktrin harus dipelajari. Dan mungkin belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Dan perennial juga menjadi induk dari esensialisme. Metodenya hampir sama, membaca, menulis, dan remembrance atau memorisasi. Prinsip dasar dalam aliran filsafat perennialisme adalah pendidikan hendaklah sama untuk setiap orang menurut aliran ini ya. Ciri utama manusia adalah kemampuan bernalar, perlu mengutamakan penalaran. Pendidikan haruslah menyebarluaskan pendekatan pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki, dan peserta didik harus dibiasakan untuk belajar berbagai pelajaran dasar yang akan membawanya untuk mengenal berbagai hal yang sifatnya statis ya atau tetap. Peserta didik harus belajar mengenai sastra, sejarah, filsafat, dan pengetahuan alam yang merupakan hasil kemampuan dan kemampuan manusia menurut pandangan aliran filsafat perennialisme. Selanjutnya pada aliran filsafat progresivisme, pembelajaran merupakan dasar ya dari pengetahuan untuk mengkritik posisi mereka yang otoriter, sehingga sesuai dengan namanya, progresif ini bermaksud untuk menolong orang belajar, lalu bagaimana cara berpikir, memecahkan masalah, kemudian bagaimana dengan metode ilmiah bisa menyelesaikan masalah, dan inti dari belajar adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia dalam masyarakat. Orang yang belajar dipandang sebagai individu yang berpengalaman dalam berpikir dan penjelajah.
Sehingga ini sangat relevan ya dengan kondisi-kondisi terkini. Sehingga buku-buku dipandang sebagai alat proses belajar daripada sebagai sebuah sumber pengetahuan ya. Jadi buku adalah sebagai pendukung dalam belajar, bukan pengetahuan mutlak. Prinsip dasar dari aliran filsafat progresivisme, pendidikan hendaklah merupakan kehidupan itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. Belajar harus sesuai dengan minat peserta, belajar berfokus pada pemecahan masalah, peran pelajar lebih sebagai fasilitator, dan lembaga pendidikan harus mengembangkan kerjasama, bukan sekedar persaingan. Dan progresivisme ini didasari oleh prinsip demokratis. Yang keempat adalah aliran falsafah rekonstruksionisme. Aliran filsafat rekonstruksionisme ini merupakan bagian dari progresivisme. Jadi nilai-nilai itu bisa dibangun ya oleh manusia dan relatif terhadap kebudayaan, waktu, dan tempat. Artinya pembelajaran itu akan unik bergantung pada masyarakat, pada lokasi, budaya, dan juga waktu. Sehingga pengalaman manusia dapat menurunkan dan melahirkan nilai-nilai yang fundamental. Jadi pendekatan ilmiah bisa diterima dalam aliran filsafat ini untuk menemukan kebenaran dan menyatakan tujuan kebenaran itu akan berubah jika masalahnya berubah. Dan pemecahan masalah haruslah ditemukan. Adapun prinsip dasar dari rekonstruksionisme adalah pendidikan harus berperan nyata dalam menciptakan tatanan sosial baru yang berdasar nilai-nilai dasar budaya yang berlaku namun dinamis. Masyarakatnya demokratis dan sistem pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial budaya. Pendidik harus dapat meyakinkan peserta didik untuk mengatasi masalah melalui rekonstruksi sosial namun dengan cara yang demokratis. Adapun tujuan dan metode pendidikan disesuaikan dengan tuntutan budaya dan sejajar dengan temuan-temuan dalam ilmu perilaku. Jadi progresivisme berfokus pada perkembangan begitu ya, dan juga mendukung ada perubahan-perubahan. Kemudian aliran filsafat kelima adalah eksistensialisme. Jadi pandangan dasar dari eksistensialisme adalah pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan diri individu sebagai instrumen untuk mendorong individu memiliki otonomi dan pilihan secara maksimal. Individu adalah manusia seutuhnya yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Pengembangan subjek ini menjadi penekanan para eksistensialisme. Nah, memberikan penekanan pada individu tentang berbagai hal sangat penting sehingga individu bisa memahami situasi mereka dan diri mereka. Baiklah, kita sekarang membahas bagaimana peran filsafat pendidikan terhadap pembelajaran. Dengan kita telah memahami 5 aliran filsafat pendidikan tersebut, maka kita bisa mendapat inspirasi ya dari masing-masing aliran itu mengenai ide, arah, dan cara. Kemudian kita bisa menganalisis berbagai validitas yang ada dalam filsafat-filsafat itu, dan juga dalam hal kita melaksanakan peran sebagai guru, peran sebagai fasilitator, kita akan bisa menepis adanya keraguan ya, karena sudah ada dasar dalam tindakan kita dalam membangun atau mengembangkan potensi peserta didik ke arah yang lebih bagus. Nah, dengan adanya filsafat pendidikan terhadap pembelajaran, kita mampu mempreskriptif, kita mampu menjelaskan mengapa kita melakukan tindakan yang tertentu atau unik untuk kelompok pembelajar yang satu dan berbeda dengan kelompok pembelajar yang lain. Sehingga kita juga akan dapat mengembangkan suatu pendekatan pembelajaran yang baru ya, seperti pada masa era informasi ya, teknologi informasi,
Tentu kita tidak pernah membayangkan pada zaman dahulu bahwa ternyata kita bisa belajar dengan menggunakan YouTube, kemudian menggunakan aplikasi, menggunakan modul-modul tertentu ya, yang pada masa dahulu belum ada. Hal ini dikarenakan kita lebih memahami apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan. Tentunya berbagai pendekatan itu akan memperkaya bagaimana peserta didik atau orang dewasa akan bisa memilih mana yang pas bagi dirinya. Ya. Selain itu, filsafat pendidikan akan dapat memberikan semacam tool atau alat untuk kita bisa menginvestigasi, meneliti, memeriksa kebenaran dari suatu teori pendidikan. Karena bisa saja teori pendidikan ada asumsi-asumsi yang belum tentu sama ya antar masa, antar era begitu, sehingga perlu senantiasa kita update. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa setiap aliran filsafat itu mempunyai belief system, value ya. Sehingga ada 5 pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan substansi POD. Pertama, apakah substansi atau pengetahuan tersebut bermanfaat bagi orang dewasa? Yang kedua, apakah ada suatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam pengetahuan? Yang ketiga, apakah ada desain yang pasti dalam pengetahuan ataukah tidak ada? Yang keempat, apakah pengetahuan hanya dinilai dari saat kita dapat mengatasi masalah? Yang kelima, apakah hanya dari pengetahuan untuk menolong seseorang agar dapat mengaktualisasikan diri dan menjadikannya bebas? Nah, untuk aliran filsafat eksistensialisme, dan perennialism, dia akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 3 dengan kata ya. Jadi dianggap bahwa pengetahuan itu segala-galanya. Ya, padahal pengetahuan itu pastilah berkembang. Itu bertolak belakang dengan aliran progresivis dan rekonstruksionis yang menjawab tidak. Jadi pengetahuan itu bisa semakin berkembang dan mungkin ada juga pengetahuan yang memiliki tidak terlalu relevan dengan masyarakat, sehingga dikatakan tidak selalu sebuah pengetahuan itu dibutuhkan oleh orang begitu. Jadi artinya pengetahuan itu sifatnya relatif dan belum tentu dapat diwariskan dari masa ke masa. Dan belum tentu atau tidak harus diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Pandangan 5 aliran filsafat terhadap substansi pengetahuan. Jadi ada 2 cara pandang yang berbeda ya. Kalau esensialis dan perennialis berpandangan bahwa pengetahuan itu telah teruji dari waktu ke waktu dan harus diwariskan dari generasi satu dan generasi yang lain, sehingga individu dan masyarakat harus mengumpulkan banyak pengetahuan tentang hal tersebut yang tadi diwariskan itu. Di sisi lain, progresivis dan rekonstruksionis berpandangan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang bekerja, sesuatu yang teruji kebenarannya dan memang dapat mendukung manusia, bisa menambah pengalaman. Namun kalau pengetahuan itu ternyata lebih cenderung menghambat pengalaman dan mengganggu, maka itu bukanlah pengetahuan yang seharusnya ada. Seperti itu. Nah, pandangan eksistensialis adalah pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman dan relatif bagi individu itu. Artinya, pengetahuan tersebut bervariasi. Ada yang sebenarnya sudah dimiliki oleh seorang individu, tapi ada juga yang individu lain itu belum, sehingga belum tentu pengetahuan yang kita anggap baru bagi orang lain juga baru. Belum tentu seperti itu, karena bisa jadi yang kita belum mengetahui karena memang belum pernah mendapat informasi. Kemudian setiap orang bisa memutuskan
apa yang dianggap penting dan benar bagi dirinya. Hal ini sesuai dengan nama aliran itu sendiri, yaitu eksistensi. Menghargai eksistensi orang, menghargai pandangan orang, berbeda satu sama lain, dihargai, dan kalau cara duduknya juga cenderung istilahnya tidak dalam tataran guru murid, namun dalam posisi yang ngariung gitu ya, artinya posisi yang memungkinkan antar orang bisa berinteraksi dengan baik dalam suasana belajar dan tidak otokratik. Nah, untuk lebih mendalami ya, Anda bisa baca buku dari Epps atau bisa juga digali dari FAO sebagai contoh mengenai pembelajaran yang lebih kepada konteks eksistensionisme serta progresivisme, dan untuk definisi-definisi filosofi pendidikan dan perbandingannya Anda juga bisa pelajari pada link yang di-share dalam referensi ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Anda semua. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.